Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 3 trik menabung ala miliarder yang membuat kamu kaya raya. Mulai sekarang kamu tidak akan merasa berat lagi saat harus menabung uang di bank atau celengan. Prinsip menabung sebenarnya sederhana. Kamu harus menyimpan lebih banyak dari menghabiskan. Tentu saja kenyataannya tidak semudah teori. Untuk memotivasi kamu yang kesulitan menabung, tips-tips menabung dari miliarder ini bisa membuat kamu punya lebih banyak uang kalau tekun dan disiplin. Dikutip dari cekaja.com. Yang pertama, menabung secara otomatis. David Batch, entrepreneur, penasihat finansial sekaligus penulis buku The Automatic Millionaire, mengungkap rahasia menabung orang-orang yang akhirnya menjadi kaya. Rahasianya adalah menabung 50% penghasilan. Metode ini dilakukan oleh Grant, pendiri Millennial Money yang mampu mengumpulkan uang dari yang hanya 2,26 US dollar di rekeningnya menjadi 1 juta US dollar dalam 5 tahun. Kuncinya adalah menabung secara otomatis. Kamu bisa membuka tabungan rencana di bank yang nantinya akan menarik sejumlah uang di tabungan setiap kamu menerima gaji. Kamu tidak bisa mengambilnya sebelum jatuh tempo, karena kalau diambil sebelum waktunya akan dikenai denda. Tentu saja kamu juga bisa menabung di instrumen investasi untuk keuntungan lebih maksimal. Kedua, punya lebih dari satu penghasilan. Misalnya kamu seorang karyawan, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara menjadi dropship, jualan online, membuat konten, atau franchise jajanan dengan modal murah. Gaji dari kantor digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan uang hasil berjualan sepenuhnya ditabung. Trik supaya tabungan kamu cepat bertambah, gunakan penghasilan yang lebih besar, dan hiduplah dengan penghasilan yang lebih kecil. Dengan demikian, kamu tetap terbiasa hidup sederhana meskipun nanti punya banyak uang. Ketiga, gunakan aturan 50-30-20. Carl Taylor, CEO dari Penny Hoarder yang menjadi kaya di usia muda, membagikan formula sederhana yang membantunya menabung. Sebelumnya, Kyle merupakan mahasiswa yang terjebak utang biaya perguruan tinggi. Dia kemudian memulai blog untuk menuliskan petualangannya dalam menghasilkan dan menabung untuk melunasi utang. Tak disangka, respon pembaca sungguh di luar dugaan, karena banyak yang merasa senasib sepenanggungan. Apa rahasia Kyle? Ternyata dia disiplin dalam menerapkan aturan 50-30-20. Artinya 50% masuk ke rekening tabungan sebagai dana darurat atau tabungan jangka panjang, sementara itu 30% digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup, sedangkan 20%-nya digunakan untuk bersenang-senang. Memang benar, kamu tetap bisa bersenang-senang sambil tetap menabung. Kenapa anggaran bersenang-senang ini dibutuhkan? Justru kalau tidak ada anggarannya, kamu akan stres karena ketatnya aturan menabung. Orang yang stres justru lebih tergoda menggunakan tabungannya. Dengan menjalankan aturan 50-30-20, kamu tetap diberikan kebebasan sekaligus kontrol sehingga bisa menghasilkan keputusan finansial terbaik, kata Taylor. Itulah tadi 3 trik menabung ala miliarder yang membuat kamu lebih kaya. Dalam menjaga kehidupan keuangan kamu agar tetap stabil, itu memerlukan kedisiplinan dan pengembangan kebiasaan keuangan yang baik. Kita semua tidak ingin berada di sebuah lubang keuangan yang akan membuat kita hancur secara emosional dan psikologis. Maka lebih baik untuk melindungi keuangan kita selagi bisa. Sebelum situasi menyebabkan uang kita hangus dan hilang begitu saja tanpa arti. Itulah mengapa penting untuk belajar 1 atau 2 tentang kestabilan keuangan. Berikut kebiasaan orang-orang yang punya kestabilan keuangan yang harus kamu tiru. Yang pertama, tidak menghabiskan uang secara impulsif. Hal ini tampaknya akan menjadi masalah besar bagi kita semua karena kita cenderung ingin mengambil keuntungan dari kehidupan supaya lebih mudah. Belanja secara impulsif seperti kamu menghabiskan uang untuk makan dan berbelanja secara berlebihan sampai menguras keuangan. Stabilitas keuangan hanya bisa didapatkan ketika kita mengontrol dan memantau pengeluaran impulsif yang biasanya dipengaruhi suasana hati yang buruk pula. Kedua, menabung uang. Orang yang stabil secara finansial menghabiskan uang lebih sedikit dari yang mereka dapatkan tiap bulan. Kamu mungkin tidak memiliki uang melimpah, tetapi kamu dapat menikmati hal yang penting untuk menunjang kehidupan kamu dan tidak mengaburkan uang. Hal ini akan memberikanmu kesempatan untuk menyimpan uang. Jadi belajarlah untuk lebih bijak lagi, menggunakan handphone, membayar fasilitas TV dan pulsa bulanan untuk smartphone yang kamu miliki. Atau kamu bisa mengurangi belanja yang kamu habiskan pada bahan makanan, restoran, dan pakaian. Ketiga, menelusuri pengeluaran. Orang yang stabil secara keuangan memantau pengeluaran mereka.
Hal ini dapat dilakukan sesekali. Mungkin sebulan sekali kamu dapat menulis berapa banyak uang yang telah kamu habiskan dan melihat bagian mana yang dapat kamu kurangi pengeluarannya. Ketika hal ini dilakukan, maka kamu dapat memahami bagaimana efisiensi penggunaan keuangan. Keempat, berinvestasi. Orang yang stabil keuangan melakukannya dengan baik untuk mengamankan masa depan mereka, bahkan ketika pensiun masih jauh. Kamu dapat memulai menyimpan uang selain berbentuk deposito, reksadana, saham, logam mulia, atau sejenisnya untuk berinvestasi. Kelima, mencegah berhutang. Semua hutang tidaklah sama. Pinjaman dengan bunga tinggi tidak sama dengan pinjaman bunga rendah, seperti pinjaman hipotek dan sebagainya. Hutang memiliki efek psikologis terhadap si pihak berhutang, maka akan lebih baik untuk menghilangkan atau mencegah hutang. Ketahuilah seberapa banyak kamu berhutang sekarang. Apakah itu adalah utang kredit mobil atau kredit card atau kartu kredit? Karena membuat anggaran, orang yang stabil secara finansial membuat anggaran pendapatan mereka. Dengan menggunakan anggaran, mereka mampu memastikan di mana uang mereka habiskan dan mengetahui penggunaannya secara tepat. Dengan berbagai aplikasi, kamu dapat bertanggung jawab untuk mulai menganggarkan uangmu dan mengalokasikannya secara tepat. Ketujuh, tidak suka menunda. Orang yang bijak tidak menunda kewajiban keuangan mereka. Mereka tidak menunda dalam membayar tagihan. Dengan melakukan hal ini, tidak ada ruang untuk pertumbuhan utang. Dan memberi kita kesempatan untuk mengetahui uang dapat digunakan untuk pengeluaran pribadi. Kedelapan, meninggalkan kebiasaan buruk. Cara ini membutuhkan disiplin yang tinggi, tetapi orang-orang yang stabil secara finansial memahami bahwa kebiasaan buruk merugikan pendapatan mereka dan berpotensi menghancurkan kebahagiaan masa depan mereka. Hal ini benar-benar membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu bangkrut di masa depan. Kesembilan, punya rencana. Tentunya ada hal-hal khusus atau kegiatan yang ingin kamu lakukan untuk memanjakan diri. Hal itu bisa berupa membeli rumah, membeli mobil, pergi liburan. Ini bisa menjadi tujuan jangka panjang yang mengharuskan kamu untuk secara efisien merencanakan dan mencapai tujuan itu. Bukan hanya menunda-nunda, tapi juga menempatkan angka dan tanggal pada tujuan itu. Dengan melakukan ini, kamu dapat konsisten dan melihat bagaimana rencanamu nantinya dapat membuahkan hasil. Semuanya bisa karena biasa. Setiap orang pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Kalau kamu memiliki keuangan yang stabil, maka biasakanlah untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan tadi. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan kalau kamu mau membiasakan diri untuk melakukannya. Jadi mulailah ubah kebiasaan dirimu dan ikut kebiasaan tadi kalau kamu ingin stabil secara finansial. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.